Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ainanur, NPM 1042205 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11, yaitu blockchain dan cryptocurrency. Blockchain adalah perkembangan aset kripto semakin marak diminati oleh masyarakat. Adanya kripto tidak terlepas dari teknologi bernama blockchain yang mungkin masih terdengar asing dan belum banyak diketahui orang awam. Teknologi blockchain inilah yang kemudian mendasari perkembangan aset-aset digital kripto seperti Bitcoin, Ethereum, hingga NFT atau Non-Fungible Token. Pengertian blockchain. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, blockchain memiliki arti rantai blok. Blockchain dapat didefinisikan sebagai daftar blok yang akan terus bertambah, di mana tiap blok dihubungkan dengan hash dari blok yang sebelumnya. Sebuah blok terdiri dari kumpulan transaksi dengan penanda waktu dan hash dari blok sebelumnya. Blockchain merupakan sekumpulan blok yang terhubung dalam sebuah buku besar online. Masing-masing blok berisi satu set transaksi yang sudah terverifikasi secara independen oleh setiap jaringan. Ketika ada transaksi, misalnya saja antara si A dan si B, A ingin mengirim kripto ke B. Transaksi ini dipresentasikan secara online sebagai satu set blok. Kemudian blok tersebut disebarkan ke setiap jaringan network yang terdesentralisasi. Jika sudah ada persetujuan dari sistem jaringan, transaksi tersebut pun valid. Kemudian, blok akan ditambahkan di dalam buku besar online yang mana memberikan catatan transaksi yang tak terhapus dan transparan. Uang kripto pun terkirim dari A ke B. Manfaat blockchain. Adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain sehingga menjadikan Internet of Value seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya, pemindahan kepemilikan token jadi lebih mudah, dan sebagainya. Misalnya, industri asuransi memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan bantuan blockchain, industri yang berporos pada manajemen kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi banyak jenis data dalam kontrak asuransi, seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, resiko fraud dan penipuan pun dapat ditekan. Cara kerja blockchain. Blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital dilindungi. Blockchain berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam blok dan setiap blok saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok akan ditambahkan ke blok berikutnya, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini dan hash atau kode unik dari blok sebelumnya. Jika salah satu blok dirusak, akan menyebabkan hash blok berubah dan membuat semua blok berikutnya tidak valid. Katakanlah salah satu blok dirusak dan semua hash blok berikutnya dihitung ulang, maka ada kemungkinan rantai blok telah disusupi. Untuk mengatasi masalah ini, ada konsep yang disebut Proof of Work atau POW. Implementasi blockchain sehari-hari itu ada satu di sektor pemerintahan. Teknologi blockchain menjadi terobosan bagi pengembangan layanan publik dan sebagai bentuk layanan untuk semua kalangan berinteraksi dengan mudah dan transparan. Terdapat beberapa contoh penggunaan blockchain dalam sektor pemerintahan, yaitu berbagi data antar instansi pemerintah. Kemudian yang kedua itu ada kesehatan. Pengguna blockchain dalam sektor kesehatan mencakup penelitian biomedis, asuransi kesehatan, catatan kesehatan elektronik, pendidikan kedokteran, proses penyediaan dan pengadaan obat, serta kebutuhan pelayanan pasien lainnya. Yang ketiga ada keuangan. Pada sektor keuangan, blockchain banyak menjadi utilitas karena bermanfaat menyederhanakan layanan perbankan dan kredit, mengurangi resiko dan mengurangi waktu memproses. Selain itu, blockchain juga memungkinkan untuk melacak dan melakukan tracking dalam transaksi akuntansi. Blockchain sebagai database memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan selain dari perkembangan aset kripto. Cryptocurrency. Pada masa sekarang, pembicaraan tentang cryptocurrency atau uang kripto sangat diminati oleh kaum muda. Bahkan ada banyak orang yang menilai bahwa investasi uang kripto lebih menguntungkan daripada investasi saham. Hal ini membuat semua orang penasaran apa itu uang kripto dan bagaimana cara kerjanya. Apa itu kripto? Secara umum, kripto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi.
kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya. Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Ada kelebihan dan kekurangan cryptocurrency. Yang pertama itu ada kelebihan, ada universal. Seluruh dunia bisa menggunakan cryptocurrency. Sementara itu tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi nasabah di sebuah bank. Oleh karena itu, cryptocurrency dianggap universal karena tidak ada syarat apapun untuk menjadi penggunanya. Kemudian ada cepat. Transaksi dengan cryptocurrency terbilang cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank. Transfer antar bank internasional umumnya bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 hari. Sementara itu, perdagangan Bitcoin hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit hingga 1 jam. Kelebihan selanjutnya ada transparansi. Setiap pengguna cryptocurrency bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Namun, tentunya kamu tidak akan mengetahui transaksi tersebut dilakukan oleh siapa karena hanya dalam bentuk angka tanpa identitas. Kemudian kelebihan selanjutnya ada kontrol pribadi. Setiap pengguna bertanggung jawab atas uangnya masing-masing. Ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangannya pertama itu celah bagi kejahatan. Tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode kriptografi. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan cryptocurrency untuk kejahatan. Mereka bisa bertransaksi untuk barang atau hal-hal ilegal dalam mata uang digital ini tanpa bisa dilacak. Kemudian kekurangan lainnya ada sekali lupa password, semua uang bisa hilang. Karena cryptocurrency menggunakan sistem password tanpa ada pihak yang mengaturnya. Maka kamu beresiko kehilangan semua uang di akunmu tersebut jika lupa password. Kekurangan selanjutnya ada masih banyak yang menganggapnya ilegal. Banyak negara masih menganggap cryptocurrency ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di negaranya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.